Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Pamit Channel. Pada kesempatan kali ini Bibci akan coba membahas tentang salah satu pertanyaan yang masuk, yaitu mengenai khodam keturunan. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat Bibci semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar Bibci terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Beberapa hari yang lalu BFC mendapat komentar dan pertanyaan yang masuk di kolom komentarnya BFC, yaitu mengenai khodam keturunan. Nah, jadi pertanyaan maaf ya BFC, agak sedikit kurang fit ini, memang agak ada batuk, tapi ya karena posisinya memang harus konten, ya kita buat konten lah. Jadi ya mohon maaf ya kalau sedikit ada batuk atau apa gitu. Nah, jadi pertanyaannya tuh seperti ini, dari Evan Santuy 405. Assalamualaikum Kak, mau nanya, khodam keturunan apa mesti diselaraskan atau disatukan? Nah, jadi dari pertanyaan ini Bibci mencerna seperti ini, sederhana ya. Apakah ketika seseorang didampingi khodam leluhurnya perlu nggak tindakan untuk penyelarasan atau penyatuan energi gitu? Nah, jadi pertanyaan ini menuju ke sana. Nah, jadi ini sebenarnya apa namanya, perlu atau tidak perlunya itu tergantung diri kita yang didampingi khodam pendamping. Nah, contoh ya, si Polan ataupun si A kita bilang didampingi khodam leluhurnya, tapi memang dia nih karakternya ya nggak apa ya namanya, orangnya itu biasa saja, juga tidak ada niat untuk memperdalaminya, tidak ada niat untuk apa ya, ketika punya khodam terus bisa menggunakannya terus untuk digunakan untuk pengobatan. Nah, itu biasanya orang seperti ini lebih dominan didampingi, tapi hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, tidak untuk membantu orang lain. Kadang kan ada orang-orang yang memang didampingi tapi sebatas untuk mendampingi dirinya dan membantu untuk melancarkan segala hajatnya, misalnya itu. Atau misalnya dia contoh bekerja di suatu perusahaan karena takut ada yang apa ya, karena mungkin persaingan itu kadang masih ada berbau dengan namanya mistik ya, biasanya dia mengcover ataupun membentengi keturunannya sendiri, bukan untuk keturunan ini membantu orang lain gitu. Nah, itu ada juga yang seperti itu yang BFC lihat gitu. Dan ada juga ketika didampingi dia orangnya lebih sosial gitu, hasil ya karakternya tuh untuk membantu orang lain. Jadi alhasil dia memperdalaminya ke dalam hal pengobatan, memperdalami dalam hal untuk terapi segala macam, itu banyak hal gitu. Jadi tergantung orangnya sebenarnya. Nah, kadang memang setiap orang itu walaupun dia memperdalam dan bidangnya itu kadang bisa beda-beda. Ini lebih ke pengobatan, ini lebih mungkin ke jalur kepemimpinan segala macam, itu beda-beda. Itu Bibci rasakan juga ketika dulu Bibci memperdalami atau belajar tentang hal spiritual ini kepada guru Bibci gitu kan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan masalah harus atau tidaknya itu tergantung diri kita. Kalau memang iya apa ya, sahabat Bibci semuanya ketika didampingi mempunyai jiwa sosial yang tinggi, bisa untuk membantu orang lain, apa harapan dalam hatinya ataupun niatnya itu kan, ketika memiliki kemampuan spiritual
untuk membantu orang lain dalam hal pengobatan, dalam hal mungkin motivasi, karena spiritual itu juga bisa untuk berguna untuk memotivasi orang. Nah, biasanya ketika orang-orang yang memahami hal spiritual tuh dia biasanya pola pikirnya tuh lebih panjang, lebih bijak, lebih punya pandangan ke depannya, dan itu biasanya bersifatnya itu ya konsultasi-konsultasi yang berkaitan tentang karir, tentang pekerjaan, tentang hubungan atau asmara gitu. Itu biasanya motivasi itu berguna. Nah, dan memang kalau misalnya dia ke bidang pengobatan, maka pengobatan alternatif. Tapi kalau memang dia tadi orangnya modelnya ya kita bilang nggak terlalu tidak terlalu memikirkan tentang pengobatan ataupun tidak hobi dengan hal seperti itu, biasanya khodamnya itu hanya sebatas membentengi dirinya saja. Tapi di dalam dirinya tetap ada nilai simpatik yang tinggi terhadap orang lain. Tapi memang dia hanya sebatas ketika mungkin dia bisa melihat dan dia menyarankan untuk pergi ke tempat pengobatan alternatif yang mungkin bisa membantu temannya atau saudaranya yang terkena gangguan ini. Ini biasanya lebih ke arah seperti itu. Nah, jadi ketika harus atau tidaknya itu tergantung, karena memang kalau plus minusnya itu ada ketika didampingi, tidak ada bimbingan untuk penyelarasan, maka biasanya tidak stabil dalam mengendalikan emosi. Nah, itu kalau kita belajar terus kita memperdalaminya dalam penyelarasan segala macam, itu biasanya lebih bisa mengendalikan, walaupun kadang terpancing sekali, tapi lebih bisa memberi cepat dalam memutuskan bahwasanya oh ini tidak baik, oh ini tidak bisa seterusnya seperti ini. Apalagi emosi bisa langsung emosi ketika terpancing, maka dia bisa langsung segera menurunkannya karena kesadarannya tinggi. Tapi kalau yang tidak belajar ini kadang dia lupa gitu. Nah, itu dia bedanya. Karena kenapa BFC berbicara seperti itu, BFC juga mengalaminya. Jadi yang BFC sampaikan di semua konten BFC itu adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya nanti ada orang-orang yang mungkin yang sedikit berbeda pemahamannya, karena proses orang itu berbeda-beda. Jadi yang BFC sampaikan ini adalah pengalaman yang BFC dapatkan ataupun pengalaman orang atau sahabat BFC yang terdekat gitu kan, yang memang bisa komunikasi langsung dan sharing sehingga bisa BFC cerna dan menjadi pengalaman pribadi juga karena langsung berjumpa dengan orang yang mengalaminya. Nah, itu. Jadi semua yang BFC sampaikan itu berdasarkan hal-hal tersebut. Ya, mungkin apa yang BFC sampaikan itu bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Dan kalau memang ada yang ingin konsultasi atau mempertanyakan hal-hal yang berkaitan tentang gaib segala macam, ya BFC kalau selagi BFC mampu maka BFC jawab, BFC bantu. Oke, mungkin aja dari BFC pada video kali ini, karena berhubung BFC juga mungkin kurang fit, kurang sehat, maka suaranya mungkin agak serak-serak, ya BFC mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.